Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang surah Al-Mutaffifin. Ada perbedaan pendapat ulama tentang status surah Al-Mutaffifin, apakah masuk kategori Makkiyah atau Madaniyah. Jadi ada 3 pendapat umum tentang kapan turunnya surah Al-Mutaffifin. Yang pertama yang diwakili oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menganggap Al-Mutaffifin ini turun di periode Madinah, jadi masuk kategori Madaniyah. Karena salah satu alasannya di dalam surah Al-Mutaffifin ada larangan untuk berlaku curang. Ini terkait tentang transaksi fikih muamalah. Fikih itu biasanya tidak dibahas di fase Mekah, baru dibahas di fase Madinah. Jadi Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya itu mengatakan bahwa surah Mutaffifin ini masuk kategori surah Madaniyah, dan beliau tidak menyebutkan ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Nah, berbeda dengan Ibnu Katsir, Al-Qurtubi tafsir Ahkamul Quran, Ibnu Katsir itu abad ke-7 Hijriah. Kalau Qurtubi itu abad ke-8. Nah, Imam Qurtubi Makkiyah, surat Mekah, turun di fase Mekah, di akhir-akhir masa Nabi berada di kota Mekah. Alasan Qurtubi karena ini termasuk surat yang sebagian besar isinya tentang tauhid, tentang surga, tentang neraka, dan belum ada pembicaraan secara spesifik tentang fikih walaupun disinggung di awal surat. Nah, Qurtubi menganggap ini Makkiyah. Nah, ada lagi ulama yang lain termasuk para tabi'in, ada yang menganggapnya sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Jadi surah ini di bagian yang berisi tentang transaksi, tentang fikih muamalah yang tadi jangan curang itu Madaniyah, sementara yang bagian surat yang berisi tentang cerita surga neraka itu turun di Mekah. Ala kullin rahimakumullah, ya ulama-ulama sekarang itu melakukan tahqiq, ya, mencoba untuk mengkaji lagi, menganalisa lagi kapan persisnya surat ini turun. Nah, sebagian besar mereka berkesimpulan surah Al-Mutaffifin ini turun di masa-masa akhir Rasulullah SAW di kota Mekah. Ya, masa-masa akhir. Jadi di situ timbul khilafnya di situ. Jadi perbedaannya di penghujung fase Mekah atau di awal fase Madinah. Tapi sebagian besar setelah dianalisa lagi ternyata di penghujung fase Mekah. Nah, rahimakumullah, apa isi surat ini? Bapak Ibu, isinya tentang jangan curang. Jangan curang menurut Allah, bukan jangan curang menurut kita.
Karena kalau jangan curang menurut kita nanti artinya jangan merugikan diri kita gitu kan. Selama tidak merugikan tidak curang. Maka kalau curang itu definisinya individual, setiap orang boleh memberikan definisi curang, maka pasti semua orang akan curang. Justru kita sudah curang saat menuduh orang lain curang, itu udah curang gitu itu. Ya, karena curang, menuduh seseorang curang karena orang itu dianggap curang, tidak memberikan manfaat untuk dirinya, kan curang tuh namanya kan. Ya. Maka hal pertama yang kita belajar dari surah Al-Mutaffifin ini sesungguhnya membangun kesadaran bahwa harus bersedia menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Ya. Ketentuan segala sesuatu ada di Allah. Kalau Allah enggak memberikan ketentuan, baru kita bikin ketentuannya. Tapi kalau Allah ada, Allah memberikan aturannya, maka kita mengikuti aturan yang dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Curang. Tafif. Sebenarnya kata tafif itu artinya at-talaf, rusak ya. Atau al-qalil, sedikit. Jadi kenapa disebut mutaffifin itu orang yang curang gitu? Kan artinya talaf, rusak atau qalil, sedikit. Karena orang mutaffifin itu orang yang mengecilkan kedudukan orang lain. Coba ibu-ibu misalnya, kata suaminya, kamu kan di rumah doang, nggak ngapa-ngapain, sebel kan? Itu suami curang gitu. Mengecilkan peran istrinya. Suami juga gitu. Kata si istri, bapak kan enak jalan-jalan terus, ya, tiap hari keluar rumah, itu curang. Kalau suaminya diam aja di rumah, ya istrinya nggak makan dong. Jadi qalil, taqlil, mengecilkan atau al-iqlal. Ya, mutaffifin itu suka mengecilkan kepentingan orang lain, hak orang lain. Itu ciri khas orang mutaffifin, maka diambil dari kata at-tafif gitu. Al-qalil. Ya. Nah, rahimakumullah, kita masuk ke ayat yang pertama dari surat ini. Wailun lil mutaffifin. Nah, wail itu artinya al-halak. Ya. Atau az-zawal, hilang. Halak itu hancur. Sering diterjemahkan wail itu celaka. Ada yang menyebutkan wail itu bahkan nama salah satu nama neraka. Wailun. Ya. Perilaku itu perilaku yang menghancurkan. Pelakunya juga akan binasa. Peringatan gitu ya. Enggak pakai mukaddimah apa-apa, enggak ada ya ayyuhalladzina amanu, enggak ada ya ayyuhan nas. Ya kan? Langsung wailun. Celaka. Ada enggak surat lain di dalam Al-Qur'an yang awalnya wailun? Hah? Ya, wailun likulli humazatil lumazah. Di surat-surat begini oleh ulama dijelaskan kenapa Allah langsung itu sama kayak apa ya, kasih peringatan gitu, nggak pakai mukadimah, awas gitu, jangan gitu. Nggak, dek sini, jangan ya, nggak gitu. Awas jangan, menandakan bahayanya sebuah perilaku gitu. Jadi daya rusak yang luar biasa sehingga Allah langsung mengingatkannya. Kalau bahasa tafsirnya lirrad'i wazzajri, untuk menggugah kesadaran bahwa yang dilarang ini benar-benar akan menghancurkan.
Sahih ya. Mutaffifin ya, rusak hidup kita. Rusak hubungan suami istri, rusak hubungan orang tua dan anak, rusak hubungan masyarakat karena curang. Di mana-mana curang itu merusak, dan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh kecurangan itu luar biasa. Luar biasa. Sekarang Bu, Pak, saya dengar dari teman-teman akademisi itu di beberapa kampus ternama, mereka bingung ada mahasiswa bisa kuliah di kampus ternama tapi nggak ngerti apa-apa. Disinyalir terjadi kecurangan karena ujiannya online, pakai masker, nggak ketahuan itu orang asli atau joki. Curang. Itu ngeri sekali dampaknya itu. Di mana-mana kecurangan. Coba akad nikah, nggak taunya bukan itu perempuan yang dia pengen nikahi. Ngeri gak itu? Ngeri lah. Di make up cakep-cakep, nggak taunya laki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Curang. Al-mutaffifin wailun lil mutaffifin. Jadi kita hati-hati dulu, pokoknya jangan curang, jangan mengecilkan gitu ya, jangan mengecilkan sebuah urusan. Ya, kan orang banyak menggampangkan, itu udah curang tuh, menggampangkan. Kita memang dalam Islam agama ini dimudahkan oleh Allah. Tapi agama bukan untuk digampangkan. Nggak apa-apa, ntar juga dimaafin sama Allah. Nggak sholat, nggak apa-apa, ntar juga istighfar. Nggak puasa, nggak apa-apa, ntar juga bisa bayar fidyah. Itu curang namanya. Ya, rahmatullah. Jadi ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu dengan sempurna, harus dipastikan itu hanya karena kedaruratan. Ya, benar-benar karena memang keadaannya tidak memungkinkan, ya, bukan karena alasan-alasan yang lainnya, gitu ya. Rahmatullah. Wailul lil mutaffifin, ya. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Yang ketika menimbang, ya, ketika dia berada pada posisi untuk menerima hak, dia selalu menuntut agar haknya disempurnakan. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Jadi pengen haknya sempurna. Itu yang pertama. Jadi kalau dirinya besar, yang lain kecil. Dirinya harus terlihat besar. Itu curang. Kenapa? Karena yang paling besar, yang maha besar, Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mau besar, maksudnya diagungkan, dihormati dan sebagainya, minta aja sama Allah. Ya kan? Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai sosok yang mulia. Matikan aku sosok yang mulia. Harusnya begitu. Jangan menuntut hak untuk dimuliakan, itu curang. Kenapa? Ilustrasinya begini. Misal nih, saya pulang ke rumah, ketemu istri, terus saya ngomong sama istri saya, Bu, tolong hormati saya ya sebagai suami. Kira-kira ibu-ibu kalau suami ngomong gitu senang apa sakit hati, Pak? Sakit hati kan? Apa perasaan dalam hatinya? Emangnya gua selama ini nggak menghormatin, ya kan? Curang berarti suaminya kan? Menuduh kan itu kan? Menuduh istrinya selama ini tidak menghormatinya. Jadi menuntut hak. Itu curang. Macam-macam kebayang dari pihak yang dituntut haknya itu kan? Emangnya saya nggak menghormati, emangnya saya tidak memberi, emangnya saya belum melakukan apa-apa, jadi curang.
menilai dari perspektif dirinya saja, tidak mau menilai dari banyak variabel. Ya. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Dunia ini, Ibu, Bapak, kalau semuanya begini, perang kita. Karena fitrah manusia itu diciptakan sama Allah, dia nggak pernah puas, nggak pernah cukup. Dia selalu saja merasa berhak. Bahkan anak udah nggak ngapa-ngapain, nggak menghormati orang tua, nggak berbakti, tetap saja dia merasa berhak mendapatkan uang, kasih sayang. Alasan si anak apa? Lah kan gua anaknya, katanya. Gua kan anak emak, anak ayah, kok nggak diurus? Padahal dia nggak pernah pulang ke rumah. Disuruh sekolah nggak mau, disuruh ngaji, disuruh sholat, semua nggak mau. Tapi dia tetap merasa berhak. Nggak usah gitu lah, Bapak Ibu, mohon maaf, saudara-saudara kita yang narapidana terpenjara, ya kan, statusnya harus tinggal di lembaga pemasyarakatan, masih merasa berhak nggak? Merasa. Protes mereka kalau diperlakukan tidak baik di penjara. Lah dia jelas-jelas dihukum kan, menjalani masa hukuman, masih merasa berhak. Bayangkan. Jadi fitrahnya manusia begitu, siapapun orangnya sama saja. Maka dikendalikan oleh Allah ini. Kendalikan hasrat untuk terpenuhi haknya, kendalikan. Jangan selalu menuntut agar sempurna. Minta haknya nggak apa-apa, tapi jangan menuntut kesempurnaan. Yastaufun, istighfar. Karena biasanya itu sudah bukan suara nurani yang benar, tapi sudah suara syahwat, suara nafsu. Rahimakumullah. Udah nggak bahagia kita hidup begitu kan? Mana ada orang curang bahagia? Sibuk saja menuntut hak. Sekarang kan udah dibuka umroh lagi ya, buka umroh, udah bisa umroh lagi walaupun mungkin biayanya sedikit lebih mahal, 33 sampai kurang lebih 40 ya. Karena ada jamaah haji atau umroh itu nggak bahagia, nggak sempurna hajinya. Di antara sebabnya sibuk nuntut hak. Naik pesawat, loh pesawatnya gini doang, transitnya sebentar banget, saya belum sempat ngapa-ngapain. Turun pesawat, lama amat di bandara, saya kan jamaah haji, ini kan jamaah umroh, ini berangkat umroh VVIP, ngantri visa entry, kok lama sekali ngantrinya. Ke hotel, kok hotelnya cuma begini. Dihidangkan makanan, ini nggak sesuai dengan selera saya. Jalan ke Masjidil Haram, ini kok bebersih, jam orang ibadah sih. Pernah ketemu teman begitu waktu umroh atau haji? Banyak kan? Semua salah. Dia terus menuntut haknya. Yang dia tahu, hak saya dapat hotel bagus, hak saya dapat makan enak, hak saya dapat posisi kamar yang view langsung Ka'bah, hak. La ilaha illallah. Maka begitu pulang ke tanah air, begitu sampai ke rumah, dia nggak ada cerita ibadah. Ceritanya apa? Semua kecurangan orang lain. Travelnya nggak bener, saya nggak diurusin, ustadznya nggak paham dalil, hotelnya nggak enak, jauh dari Masjidil Haram. Masa saya masih harus jalan kaki lagi? Harusnya kan nyemplung langsung ke masjid. Kira-kira begitu. Pokoknya nggak ada cerita ibadahnya. Itu orang curang gitu. Sibuk nuntut hak, nggak ada bahagianya. Ya, nggak akan bahagia. Berkeluarga juga begitu. Sibuk menuntut ini gimana sih, anak-anak pada nggak peduli. Tiap hari itu aja dia omongin. Ini istri gimana sih, ini suami gimana sih, itu aja. Akhirnya keluh kesah kan, seneng punya temen yang ngeluh terus. Enggak dong, nyebelin ya. Kalau saya nggak mau saya ajak ngobrol lagi, saya hapus nomornya di HP itu. Banyak tuh jamaah begitu, kalau saya datang ke masjid langsung nyamperin, Ustaz
Ini masalah Ustaz, ini sekarang begini. Saya bilang, ada apa sih Pak Haji? Senyum dulu, senyum dulu, minum dulu, baru kita ngobrol. Ya, alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Maka hindari terlalu semangat menuntut hak. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika menimbang, ketika ia berada pada posisi berkewajiban menunaikan hak untuk orang lain, yukhsirun, selalu merugikan orang lain. Nah, jadi hak habis-habisan dituntut, kewajiban dilalaikan. Sempurna sudah curangnya. Maka selalu lihat Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan. Yang pinter, cerdas, lagi kuliah dia, nggak ada tuh ribet soal gaji, nggak ada. Dia pinter kuliahnya, digaji dia tenang aja. Kenapa? Dia peduli kewajibannya, dia paham, dia tunaikan kewajibannya dengan baik, dia punya skill. Maka ketika dia bekerja, orang tahu hak apa yang harus diberikan untuknya. Jadi ini terjadi secara simultan. Setiap orang yang selalu fokus pada hak pasti gagal menunaikan kewajiban. Sebaliknya rahimakumullah, kalau dia fokus pada kewajibannya, insya Allah ia pasti akan dapatkan hak-haknya. Dan ia juga pasti akan peduli hak orang lain. Ya, maka kita balik agar kita tidak jadi mutaffifin, tidak jadi orang yang curang. Caranya fokus pada kewajiban, bukan hak. Ya, selamat nggak? Insya Allah. Buktinya banyak banget. Kalau ibu-ibu yang di surah At-Tahrim kan, ada Maryam, ada siapa lagi? Asiyah, ya, istrinya Fir'aun. Kewajiban. Maryam hamil, nggak punya suami, dia nggak ada nuntut hak. Ya Allah, suami, ya Allah suami dulu, nggak begitu. Ya udah, dia tunaikan kewajibannya. Dia jaga kehamilannya, dia jaga anak itu dengan baik. Asiyah juga sama. Selamat. Bahkan direkam dalam Al-Quran sebagai wanita terbaik. Masya Allah. Alhamdulillah. Jaga kewajiban. Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hampir kejadian. Ya, kita belajar kan dari peristiwa itu. Perang Hunain. Selesai perang, kan Nabi membagikan seluruh ghanimah untuk sahabat Mekah. Kan itu baru pulang dari Fathu Mekah. Ya, jadi banyak yang baru masuk Islam terus ikut jihad fisabilillah. Menang perang, biasanya kan dibagi sama Nabi, semua dapat. Yang muhajirin dapat, yang ansar juga dapat. Nah kali ini yang ansar nggak dapat, cuma muhajirin. Yang ansar datang kepada Nabi, mereka mengadu, ya Rasulullah, Anda sudah sekian tahun bersama kami berbaiat, kami menolong Anda, kami menampung Anda, kami ikut berdakwah, kami menjalankan perintah Anda untuk melindungi umat Islam. Kenapa kami tidak dapat apa-apa? Apa jawaban Nabi SAW? Mereka lupa kan hak, lupa kewajibannya, jadi fokusnya udah kepada haknya. Akhirnya Nabi sampaikan apa? Tidakkah kalian ridho mereka dapat harta, kalian mendapatkan diriku? Kata Nabi kepada kaum Ansar. Nangis semuanya mereka. Ya, mereka lupa padahal sebenarnya ada yang lebih besar yang diberikan oleh Allah SWT. Lah kalau harta kan bisa dicari, tapi Nabi, akhirnya sampai Nabi juga kan meninggalnya dimakamkan di kota Madinah. Ya, di rahimakumullah, fokus pada kewajiban, jangan fokus pada hak. Jadi pertanyaan kita setiap bangun tidur itu, apa yang harus saya lakukan? Bukan apa yang harus saya dapatkan.
Karena kalau pertanyaannya apa yang harus saya dapatkan, udah pasti kita curang. Karena targetnya dapat. Iya kan? Hari ini apa yang harus saya dapatkan? Sekian. Maka apapun caranya. Tapi bayangkan kalau kita bangun tidur, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Maka kita lakukan sebaik-baiknya agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Seneng kan? Enak tuh hidup kalau begitu tuh. Ya, suami bangun nggak minta-minta sarapan sama istrinya. Ya, istrinya nyediain sarapan, dia nggak berpikir soal ini hak suaminya, bukan, tapi dia berpikir ini kewajiban saya. Suami bangun, dia cari istrinya dulu. Istrinya bangun juga enggak? Jangan-jangan istrinya nggak bangun lagi kan? Ya, dia tunaikan kewajibannya, dia bangunkan istrinya untuk sholat. Kalau semua orang melaksanakan kewajiban, maka semua orang akan menikmati haknya. Tapi jika semua orang fokus pada hak, lantas siapa yang menunaikan kewajiban? Siapa yang melaksanakan? Nggak ada. Ya, maka berantem itu, konflik itu selalu berawal dari menuntut hak. Ya. Berikutnya, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Liyaumin 'adzim. Jadi mereka lupa bahwa mereka kelak akan dibangkitkan pada hari yang agung, hari di mana manusia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah jelaskan bahwa alasan kenapa seseorang tidak sanggup atau gagal untuk fokus pada kewajiban, sibuk menuntut hak, alasannya karena orang itu lupa mati. Gitu. Lupa mati. Kalau ingat mati, kita nggak terlalu repot dengan dunia ini. Kan mati-mati juga kan? Iya. Terus semua orang memberikan hak yang kita inginkan. Apakah terus kita nggak mati? Mati juga. Semua orang memberikan hak yang kita inginkan. Apakah kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Tetap dimintai pertanggungjawaban. Tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka kewajiban, kan semuanya bicara soal kewajiban. Ketika ada pertanyaan yang beberapa kali disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya kan, selalu tentang kewajiban kan. Harta, dari mana engkau dapatkan, untuk apa engkau gunakan, kan begitu kan. Ilmu, apakah sudah engkau ajarkan atau belum. Umur, untuk apa engkau gunakan. Jadi bukan soal apa yang kita terima, tetapi apa respon kita terhadap apa yang kita terima. Bicara selalu soal kewajiban. Ya. Pernah dengar nggak misalnya Nabi hadisnya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Nabi ngomong gini, tenang saja, nanti akan ditanya oleh malaikat, istri dulu bahagia nggak sama suamimu? Kalau enggak, ini kebahagiaanmu. Nggak ada pertanyaan begitu. Tetapi selalu pertanyaannya tentang kewajiban. Ya. Jadi rahimakumullah. Makanya panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mintanya miskin. Nabi minta hidup miskin, bukan hidup fakir loh ya. Kalau fakir kan minta-minta gitu, butuh sama orang kan. Kalau miskin berarti Nabi minta cukup aja, segitu aja. Pokoknya ada kebutuhan apa cukup, nggak perlu harus minta ke orang gitu. Nggak perlu berlebih. Kenapa nggak perlu berlebih? Teladan. Padahal harusnya Nabi boleh minta apapun. Ya kan? Kan hak kekasih Allah di muka bumi ini. Mau minta apa coba? Apa aja bisa. Allah menguasai semua-semuanya. Tapi Nabi malah nggak minta. Malah sebaliknya mintanya. Secukupnya saja ya Rabb, seadanya saja. Kenapa jadi begitu permintaannya? Karena kewajibannya berat.
Makin banyak hak yang didapatkan, makin besar kewajiban yang harus ditunaikan. Itu rahimakumullah. Maka permintaannya hidup ya udah miskin aja nggak apa-apa. Bukan miskin dalam definisi yang berkembang di masyarakat kita itu ya. Ini miskin tenang, cukup dengan yang ada. Tidak perlu harus punya lebih, punya banyak sekali lah. Makanya nggak ada doa Nabi minta miskin. Tidak ada doa Nabi minta fakir. Justru kalau untuk kefakiran Nabi minta agar jangan fakir kan? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Iya kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Nah, fakir itu minta-minta iftikar. Itu kita nggak butuh, kayak misalnya mau minum nih, nggak ada minum. Itu jadi iftikar, haus pengen minum. Tapi kalau minta miskin, pas ada minum, kalau haus ada minum, dan minum itu cukup untuk sekedar menghilangkan dahaganya, nggak mesti harus berlebih banyak banget. Itu minta miskin. Saking khawatirnya tidak mampu menunaikan kewajiban. Masya Allah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rahimakumullah, kata kuncinya sering-sering ingat mati, agar kita tidak selalu heboh soal hak. Ya, udah enak tuh hidupnya tuh, udah nggak masalah kan diperlakukan kayak apa juga sama orang lain, nggak masalah. Yang penting kewajiban saya terhadap orang lain. Tapi lihat sunatullahnya selalu begitu. Ketika seseorang peduli dengan kewajibannya, pasti Allah jamin orang itu pasti diurusi haknya. Pasti, rahimakumullah. Orang tua serius sekali menunaikan kewajiban mendidik anak-anaknya. Nggak mungkin semua anak durhaka, nggak mungkin. Diserius, dari anak kecil disayangi, dididik, dinasihatin tiap hari. Pasti anaknya ada yang berbakti, kalaupun tidak semuanya. Akhirnya haknya sebagai orang tua tertunaikan. Dia dapat hak itu. Ya. Maka termasuk pekerjaan juga sama kan? Kan harus punya skill, harus punya ilmu, harus punya pengalaman. Maka dia memiliki itu semua. Nggak mungkin dia tidak mendapatkan haknya, itu mustahil, rahimakumullah. Makanya kan masih ingat hadis Nabi itu kan? Man arada an yubsata lahu fi rizqih. Ya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wayun sa'alahu fi umurih, umurnya dilupakan, maksudnya nggak ketahuan umurnya, udah tua tapi kelihatan muda. Apa yang harus dilakukan? Falyasir rahimah, maka hendaklah ia sambung silaturahim. Kewajiban, fokus pada kewajibannya, nggak bicara soal saya berhak panjang umur, saya berhak banyak rezeki lah. Pengennya begitu iya, tapi tunaikan kewajibannya, sambung silaturahim. Orang sekarang nyebutnya koneksi, punya banyak kenalan. Nah kalau dia mengurung diri, sehebat apapun, sebanyak apapun kemampuannya, orang nggak ada yang tahu. Ya. Ketika dia bersilaturahim, maka akhirnya terbukalah pintu rezekinya, akhirnya dia bisa lebih bahagia, panjang umurnya. Ya. Di kewajiban. Kemudian, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka mas sijjin, kitabun marqum. Ya. Sekali-kali tidak. Nah, apanya yang sekali-kali tidak ini? Tiba-tiba ada kalla. Artinya tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang kafir, bahwa tidak akan ada hari kebangkitan. Ya, kenapa kita harus jujur? Kenapa kita harus fokus kewajiban? Kita nikmati saja di dunia, kapan lagi gitu. Karena mereka menganggap tidak ada lagi hari pertanggungjawaban. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jadi al fujjar jamak dari fajir. Abror, nanti setelahnya kan ada abror. Kalla inna kitabal abror, jamak dari albir. Apa arti fajir? Fajir itu artinya asyak. Jadi belah, ini
Ini nih, gelas ini kalau saya banting pecah kan, itu namanya saya fajir. Jadi fajir itu man syaqqa syari'atallah bijuhudihi, yang membelah, menghantam syariat Allah dengan pembangkangannya gitu. Makanya kenapa orang itu disebut fajir. Syaqqa kata dasarnya dari kata syaqqa yashqu. Ada kan surat insyiqaq al-qamar, terbelahnya bulan. Jadi orang fajir itu orang yang menerabas aturan gitu maksudnya. Innal fujjar lafi sijjin. Apa itu sijjin? Banyak sekali definisinya. Tapi kalau sijjin kita ambil dari kata as-sijnu. As-sijnu itu kalau kita terjemahkan artinya penjara. Penjara itu as-sijnu. Tapi apa arti makna sungguhnya dari as-sijnu itu? Ad-dayyiq, sempit. Inna kitabal fujjar lafi sijjin. Dua maknanya. Yang pertama, orang fajir itu pasti akan sempit hidupnya. Orang yang menerabas aturan Allah pasti dadanya itu sempit, nggak lapang dadanya, nggak bahagia hatinya, nggak tenang hidupnya. Kaitannya dengan mutaffifin, dia lawan perintah Allah untuk fokus pada kewajiban, dia malah senang fokus pada hak. Gak bahagia orang yang fokus pada hak. Satu. Yang kedua, sijjin di akhirat dia akan masuk ke neraka yang sempit, tersiksa di dalamnya. Maka kita kan minta kan di Allah kan, mintanya apa? Insyirah as-sadr, dia kan, agar dada kita lapang, kita tenang, bisa tetap bahagia dalam kondisi apapun. Nah, kata kuncinya ya ikut aturan Allah SWT. Dalam hal ini bicara soal kewajiban dan hak, fokus saja pada kewajiban, maka bahagia tuh hidup itu. Ya. Ada itu. Sekarang lagi heboh ini. Semalam ada yang ngobrol. Dia kecewa, suaminya nikah lagi. Ya. Tapi nggak sama saya langsung ngobrolnya kan, rame-rame gitu. Selama ini sibuk sekali membanggakan haknya. Kejadian begini banyak banget. Oh, saya luar biasa, walaupun saya cuma begini tapi suami saya sayang banget sama saya, suami saya baik banget, suami saya udah belajar agama, suami saya, Masya Allah, merasa sudah mendapatkan hak. Akhirnya apa? Masuk dalam kategori mutaffifin, lupa dengan kewajiban. Dia kira suaminya cuma ketemu dia doang, perempuan satu-satunya di muka bumi. Kepedean istrinya, karena merasa dia suaminya selalu memberikan haknya, dikasih tempat tinggal, dikasih kendaraan, dikasih semua, dikasih. Bangga sekali istrinya, cerita ke orang-orang. Tiba-tiba pingsan pas tahu suaminya nikah lagi. Salah siapa? Waktu saya ngobrol sama ibu-ibu itu, saya bilang salah istrinya. Ibu-ibu itu pada baperan. Ustadz kok begitu sih? Pada marah sama ibu-ibu itu. Ya suaminya salah juga lah. Tapi kan yang nanya ibu-ibu ya. Saya jawab versi ibu-ibu. Apa salah istrinya? Bukan fokus pada kewajibannya. Dia lihat suaminya sebaik itu, harusnya dia fokus dong. Bukan dia lantas membanggakan, oh walaupun saya ini gak cakep-cakep amat, walaupun saya berantakan, suami saya sayang. Bukan itu yang dibanggakan. Apa kewajiban yang sudah Anda tunaikan sebagai seorang istri yang soleha? Ternyata gak ada yang ditunaikan. Ya. Diajak sama suaminya dinas ke luar negeri, dia gak mau. Alasannya anak-anak. Emang duluan punya anak daripada punya istri? Biarin aja. Mana ada orang cerai sama anak, cerai sama istri. Ini belagu istrinya. Musibah itu. Itu ya suami salah. Harusnya kalau dia nikah lagi jangan menzolimi kan. Ya. Menzolimi itu dosa besar.
Karena kata Allah dalam hadis kursi, inni haramtu adz-dzulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, fala tadzalamu wa haramtuhu bainakum, dan aku haramkan terjadi di antara kamu, maka janganlah saling menzalimi. Hadis kursi sahih. Itu nggak usah bicara lagi. Tapi yang jadi soal, kenapa tiba-tiba keadaan membuat dada sempit? Rumah yang besar itu jadi sempit, keluarga besar itu jadi sedikit, karena lupa kewajiban. Itu masalah. Ya, rahimakumullah. Tadi kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka mas sijjinna. Fujjar, dia menerabas aturan syariat. Wa ma adraka mas sijjin, kitabun marqum, kitab yang sudah tertulis. Marqum artinya mastur. Mastur dari kata sutur. As-satru itu tulisan. Jadi tercatat semuanya secara detail, tidak ada yang terlewatkan. Itu namanya kitabun marqum. Maka jangan sepelekan amal baik, dan juga jangan sepelekan yang buruk-buruk. Yang baik sekecil apapun lakukan, yang buruk sekecil apapun tinggalkan. Masya Allah. Kembali lagi kita ke Mutaffifin di awal surat. Maka yang baik, maka kewajiban sekecil apapun tunaikan. Ya kan? Apa kata Nabi SAW? Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi, walaupun itu sekedar kewajiban bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Itu kan keharusan kan? Ukhuwah itu kan dibangun begitu lah Kak. Kita ketemu sama orang Islam, wajahnya murung semua, serius semua, nyebelin lah. Kenapa? Coba anak-anak, Bapak Ibu punya anak-anak kita kan, makin besar makin jauh dari kita, dia lebih seneng sama temannya. Kenapa? Kalau ke rumah teman buka pintu langsung senyum kan? Kita buka pintu nggak senyum-senyum sama anak, sebelah anak lihat kita. Taliq, wajhin taliq, wajah senang, wajah bahagia. Itu kewajiban tunaikan. Jadi jangan kalau yang kecil-kecil, kan suka orang begitu kan, mak-mak nih bilang dia ke anaknya, nak kan ibu sudah masak nak, gitu. Yang suami ngomongnya apa? Kan ayah sudah cari duit, gitu. Jadi kewajiban besar, yang kecil-kecil malah dilalaikan, malah ditinggalkan. Padahal kewajiban semuanya perlu diperhatikan, perlu dilaksanakan. Ya, termasuk kewajiban bapak-bapak. Nah ini untuk bapak-bapak nih yang udah tua-tua. Saya belum tua kali ya, belum terlalu lah. Dirangkul pak istrinya itu, kasihan. Itu si istri itu kan suka lihat ibu-ibu lain dirangkul sama suaminya. Ya, dia sakit hati lah. Walaupun bapak merasa nggak ganteng lagi, tetap dirangkul istrinya, dipegang tangannya, gitu. Dielus-elus. Dulu suka dielus-elus kan, lagi masih muda kan. Dipegang tangannya begini, tangannya mulus gitu. Ini dielus juga, tangannya keriput, ya nggak apa-apa. Emang udah tua kan. Tapi kan nggak haram kan. Itu kewajiban. Masuk rumah nyari istri dulu, istri mana? Masuk rumah malah nyari surat kabar, nyari HP, istri nggak penting. Musibah ini. Itu kewajiban. Ya. Ya ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu menunaikan kewajiban ke suaminya harus dengan rasa bahagia gitu. Jadi dampingilah suaminya, duduk disambut. Oh ya. Nah kan ada hadis Bu. Laki-laki kalau dia lihat perempuan lain di luar rumah, bangkit hasratnya. Kan kata Nabi suruh pulang kan? Ibu-ibu tahu nggak hadis itu? Pernah dengar kan? Pernah dengar. Nah istri harus siap di rumah kalau suaminya tiba-tiba pulang. Jangan berantakan bentuknya. Ini suami kan ketemu, dia lihat di jalan atau di kantor atau di mana lah itu, cakep sekali, terus dia waduh punya hasrat yang diharamkan Allah, dia langsung pulang. Sampai ke rumah kecewa dia. Ya. Suami istri nggak boleh Bu, kalau suami pulang nanya-nanya, kok pulang sih?
Kok buru-buru? Itu nggak boleh, itu pertanyaan haram itu. Khadijah nggak pernah nanya itu. Mau Nabi pulang kayak apa juga disambut. Suami pulang kayak apa disambut. Itu kewajiban. Ya kan? Husnuzon sama suaminya. Nggak usah nanya-nanya, kok hari ini nggak kerja? Nggak usah, seneng. Harus seneng ada suami di rumah. Ini enggak, suaminya pulang dia telepon temennya, sorry ya, gua nggak jadi, lagi masalah nih, ada suami di rumah. Suami masalah. Rahimahullah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sepelekan kewajiban sekecil apapun itu. Ya, terus lanjutan ayatnya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka mas sijjin kitabun marqum wailun yauma idzil lil mukadzibin. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan. Jadi dia orang bohong itu, Ibu. Ada yang informasi yang dia sampaikannya bohong, enggak benar. Ada lagi yang dia tidak mau membenarkan kebenaran. Itu juga masuk kategori pendusta. Enggak membenarkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Bahwa kita akan meninggal. Itu enggak mungkin disanggah oleh siapapun. Dan bagi mukmin, kita tidak akan meninggal seperti binatang. Mati-mati aja, enggak. Kita dikuburkan, ada 4 hal yang wajib dilakukan oleh orang hidup terhadap orang yang meninggal. Harus dimuliakan jenazahnya. Kemudian dipertanyakan di alam barzakhnya. Karena dia manusia, mukmin, kita yakin dengan kebenaran bahwa jika banyak amal baiknya, maka alam barzakh itu adalah taman surga. Jika banyak buruknya, maka alam barzakh itu adalah tepian jurang neraka. Kita yakin itu dengan kebenaran dan benarkan itu. Jangan sampai masuk dalam kelompok ini, wailu yauma idzin lil mukadzibin. Maka semua ayat Allah dibenarkan. Benar ini ayat Allah, benar ini perintah, benar ini larangan. Jadi dibenarkan. Juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan Ibu-ibu. Dampak dari membenarkan Al-Qur'an, membenarkan Nabi, berarti kalau ketemu sama orang yang juga ber-Al-Qur'an, juga bernabi, kita menganggapnya juga benar. Jangan disalahkan. Walaupun gayanya beda sama kita. Kan orang beda-beda, kayak ibu-ibu ini kan jilbabnya macam-macam. Bapak-bapak pecinya beda-beda, bajunya beda-beda. Enggak apa-apa, ngajinya juga bisa jadi beda-beda. Ustadz juga banyak kan. Yang penting dia Quran enggak? Dia nabi enggak? Kalau dia Quran dan nabi benar, maka orang yang ber-Al-Quran dan bernabi adalah orang benar. Jangan curang dalam pergaulan. Mutaffifin dalam pergaulan itu seperti apa? Kalau menguntungkan bagi dirinya, maka itu orang benar. Merugikan, maka itu orang curang. Lah. Orang yang benar itu adalah orang yang ber-Al-Quran dan bernabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Udah benar. Walaupun mungkin ada yang beberapa hal berbeda dari kebiasaan kita. Enggak apa-apa. Iya kan? Iya. Dan kita umat Islam hakikatnya terbiasa dengan ini. Apa buktinya? Kita kan Bapak Ibu umroh kan, haji kita. Itu kan pertemuan umat Islam internasional. Pernah nggak Bapak Ibu lagi umroh atau haji ngelihat ada orang beda gitu kan, macam-macam tuh bentuknya tuh. Ada dari Afrika yang hitam banget. Dari mana tuh biasanya? Somalia. Enggak, orang Somal itu, perempuan Somal itu perempuan tercantik di benua Afrika. Menurut orang Afrika. Ya, itu urusan mereka lah. Orang Sudan ya biasanya gelap banget tuh kulitnya. Udah gelap terus badannya besar. Beda kan? Kita dilangkahi lah. Kita lagi enak-enak ngaji. Orang permisi kayak, ya kan? Kalau di kita kan permisi, dia enggak ada permisi-permisi. Orang kita lagi sholat aja direwatin begini. Kenapa enggak marah-marah? Kenapa kita enggak sebel? Paling kita agak, kok gitu ya? Karena kita sadar dia kan ber-Al-Quran juga, dia bernabi juga, gitu. Ketemu kan kalau haji hampir 5 juta orang tuh pas puncak musim haji. Kita nggak pernah merasa di sana ini orang nggak bener, ini orang bener, nggak begitu. Kita justru melihat keragaman, tapi disatukan oleh
Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru tuh namanya kita nggak curang dalam pergaulan. Karena nggak mungkin orang harus sama semua sama kita Islamnya itu. Ya secara prinsip pasti ada penyatunya. Nah penyatunya adalah Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamam? Berikutnya, wailun yaumidzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yang mendustakan agama, mendustakan hari agama. Nah, ini yang paling utama nih. Kan rukun iman ada 6, ya kan? Yang kelimanya beriman kepada hari akhir. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Beriman kepada, walaupun rukun iman ada 6, tapi yang paling sering baik di dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an, itu yang disebut adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Karena kalau kepada Nabi lebih seringnya adalah ittiba, mengikuti. Tapi kalau bicara iman, iman Allah, iman hari akhir. Pertanyaannya, kenapa itu yang paling sering? Hadis Nabi juga sama kan? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal rukun imannya ada 6. Kenapa Allah dan hari akhir yang paling sering? Karena rahimakumullah, bukti imannya kepada Allah benar, maka dia beriman kepada hari akhir. Dan orang yang beriman kepada hari akhir pasti akan baik hidupnya. Ya, kalau orang Pak kerja disiplin, integritas, kredibilitas, semuanya lah pokoknya. Tapi karena CCTV itu nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang bekerja dengan disiplin, dengan jujur, tanpa ada pengawas. Dan pada hakikatnya semua tahu pengawasan manusia itu terbatas, ya kan? Kalau diawasi dia jujur, tidak curang, dia tunaikan hak orang lain dengan benar, dia lakukan kewajibannya dengan sempurna. Tapi begitu nggak diawasi, dia curang. Karena tidak beriman kepada hari akhir, hari pertanggungjawaban. Maka penting sekali beriman kepada hari akhir, hari pertanggungjawaban, agar kita tidak berlaku curang. Beriman kepada hari akhir. Ini kan kewajiban saya. Ya. Apalagi kan Nabi pernah sampaikan, semua orang beriman, tapi engkau tidak, engkau bermaksiat, maka tempatmu tidak akan di surga. Atau semua orang bermaksiat tapi engkau beriman, maka tempatmu surga. Ya. Maka penting sekali beriman kepada hari akhir. Maka semua yang kita lakukan pasti mempertimbangkan hari akhir itu. Kewajiban, oke lah, nggak dituntut. Kan ada banyak kewajiban-kewajiban yang di muka bumi ini nggak diperkarakan, ya kan? Kewajiban tapi nggak ada yang nanyain. Kewajiban tapi nggak ada sanksi gitu. Maka kalau itu memang sudah menjadi kewajiban, idealnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan hari akhir akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau jawab apa gitu? Ya, Masya Allah. Di rahimakumullah, sampai bapak-bapak, saya pernah ada satu perusahaan itu, jadi mereka mengalami penurunan kinerja yang drastis ya dalam beberapa kurun waktu itu. Terus salah satu komisarisnya ceritanya dapat hidayah lah gitu ya, rajin belajar agama. Terus dia ini menyimpulkan bahwa kayaknya ini nggak sanggup lagi kita memperbaiki, udah kondisinya udah kayak gini, pendekatan agama, kita coba pendekatan agama sekarang. Jadi mulailah dibangun musola besar di perusahaan itu, di kantor itu difasilitasi, pasang AC, pokoknya nyaman lah gitu. Terus diwajibkan sholat jamaah zuhur asar gitu. Udah gitu ngaji juga, bertambah keimanan karyawannya itu, bekerjanya dengan Allah, keimanannya dengan hari akhir. Jadi nggak lagi digaungkan pengawasan melekat, nggak ada lagi bahasa itu. Bahasanya adalah Allah melihat, Allah mengawasi. Dalam kurun waktu 2 tahun, waktu itu Krismon kita kan 2008 ya kalau nggak salah itu, yang banyak perusahaan-perusahaan itu ambruk kan.
itu dia eksis. Dia malah makin kuat. Ya. Kuncinya ada pada keimanan akan hari akhir. Ya. Alladzina yakadzibuna biyaumiddin wa may yakadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Nah, aslinya manusia tidak mungkin mendustakan hari akhirat jika ia tidak terjerumus dalam status mu'tadin athim. Apa tuh mu'tadin dan athim? Mu'tadin itu melampaui batas. I'tad, melampaui batas. Athim berdosa dari kata ithmun. Athim itu artinya berdosa terus. Suka melampaui batas dan terus menerus dalam dosa. Nah, orang begitu biasanya udah nggak percaya lagi sama hari kiamat. Ya udah mati-mati aja kan, nggak apa-apa kan gitu. Nah, terus gimana nih? Apa yang harus kita lakukan agar penyakit ini tidak menghinggapi kita? Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Karena dengan istighfar insya Allah dosa kita akan diampuni. Dan juga insya Allah kita tidak terus-menerus berada dalam dosa. Maka coba saja lihat Bapak Ibu, orang yang sudah berbuat curang itu biasanya nggak berhenti kecurangannya pada satu hal kan, terus menerus itu berlanjut kecurangannya. Dan kalau dia udah curang, berlanjut kecurangannya, udah pasti itu nggak kuat lagi sholat berjamaah ke masjid, nggak kuat lagi berzikir, itu udah pasti. Jadi terjadi secara simultan gitu. Maka kita kawal diri kita dengan apa? Jangan jatuh ke dalam jurang mu'tadin athim. Kendalikan diri dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar. Ya. Zikir itu kan sederhana, tapi berat loh. Untuk istiqamah zikir itu berat. Ini sederhana, tapi zikir itu dampaknya luar biasa. Coba aja Bapak Ibu niatkan zikir rutin pagi petang 1 bulan, jangan kelewatan sekalipun. Itu beratnya luar biasa. Ada aja nanti, waduh nggak bisa, harus pergi, nggak sempet, cuma waktunya sebentar. Tapi rasakan perbedaan kehidupan kita ketika selalu ada zikir. Maka semuanya jadi lebih terasa nyaman. Ya, terhindar. Bisikan-bisikan untuk berbuat curang itu jadi lebih sedikit. Bisikan untuk meninggalkan amanah itu jadi lebih hilang rahimakumullah dengan adanya zikir. Berikutnya mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana ala qulubihim. Rana itu rana ghatta, tertutup, ala qulubihim. Hati kan tutup, ini namanya rana. Ghatta ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di perbuatan-perbuatannya, kebiasaan-kebiasaannya menutup hatinya. Kan tugas hati itu, kalau hati bersih kata Nabi, maka dia akan mendorong untuk berbuat baik. Tapi karena dia terus berbuat buruk, tidak mau beristighfar, maka akhirnya hatinya tertutup. Akhirnya dia merasa yang benar itu salah, curang itu adalah keuntungan. Akhirnya begitu. Maka timbullah slogan, kalau Bapak Ibu pernah dengar, orang kita curang aja susah, apalagi baik. Pernah dengar itu? Curang aja kita masih rugi, apalagi kita jujur, katanya. Masya Allah, itu barrana ala qulubihim, udah ketutup hatinya. Dan banyak sekali di sekeliling kita orang-orang yang merasa hidup dengan cara benar itu pasti merugikan. Naudzubillah min dzalik. Jadi rahimakumullah, kita waspadai ya, hembusan setan ini dengan cara terus banyak beristighfar, terus banyak berzikir. Barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka nggak akan bisa ketemu Allah. Nah, ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan ayat ini membuktikan kalau orang bermaksiat tidak bisa ketemu Allah, maka berarti orang taat bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang baik bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat.
Tapi Allah ya tahu orang itu, Allah bisa melihat, tapi orang itu tidak bisa melihat Allah. Mahjubun, tidak bisa terlihat Allah. Ya, semua kita kalau orang beriman itu pasti ingin melihat wajah Allah. Ya, mahjubun. Summa innahum lasalul jahim, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian kita lanjut. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ya. Illiyun, kitab orang-orang yang baik. Apa itu definisi al-abrar atau al-bir? Al-birru itu definisinya adalah at-taqi, orang yang bertakwa, orang yang al-hanif, selalu condong kepada kebenaran. Itu orang yang al-bir, al-abrar. Nah, orang-orang inilah yang mereka kitabnya illiyin. Illiyin dari kata ali, ala, tinggi. Juga terjaga karena dia juga kitabum marqum. Nah, bedanya kalau bicara illiyin, Allah langsung bicara soal apresiasi. Kalau tadi kan bicara soal fujar, kenapa mereka jadi fujar? Sekarang bicara orang abrar, apa yang akan mereka dapatkan karena kebaikannya itu? Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat. Disaksikan oleh malaikat yang dekat. Nah, bicara soal malaikat, maka malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Itulah ciri orang abrar. Ya berat memang, rahimakumullah. Tapi begitulah yang diinginkan oleh Allah SWT. Maka yang dilihat adalah usahanya. Usaha untuk selalu bisa menunaikan kewajiban. Bukan usaha untuk selalu bisa mendapatkan hak, agar tidak jatuh dalam kelompok mutaffifin. Kemudian banyak lagi apresiasi yang diberikan. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun, innal abrara lafi na'im 'alal ara'ik yanzurun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, jadi hidupnya enak, duduk-duduk di atas araik, itu arikah. Arikah itu mebel bagus. Ada juga yang nyebut arikah itu zarabi, karpet yang tebal, araik. Ya. Jadi itu di surga. Di dunia jangan terlalu banyak duduk-duduk yang tidak bermanfaat. Ya, di dunia kita duduk melantai, nggak ada masalah. Demi untuk berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khitamuhu misk, rahiq makhtum. Rahiq itu khamr, minuman keras kita bilangnya. Jadi di surga dapat itu. Tapi yang makhtum dari kata khitam. Khitam itu yang paling keren, paling enak. Jadi khamr yang enak. Mizajuhu min tasnim, mizaj. Jadi dicampurkan. Ada orang kalau minum anggur itu, minum bir itu ya kan, dicampurkan. Ibu-ibu jangan bilang nanti, Ustaz pernah nyoba. Ya, saya cuma tahu doang. Kan dia pasti ada campurannya. Sama orang jahiliyah juga pakai campuran minumnya biar enak. Itu campurannya itu mizajuhu min tasnim. Tasnim itu nama wadi di dalam surga. Jadi enak sekali rasanya. Yang saya pengen sampaikan, Bapak Ibu perhatikan ini. Itu kan janji surga dari Allah, disampaikan 1500 tahun yang lalu. Bapak Ibu, masih relevan janji itu? Masih. Menunjukkan Al-Quran dari Allah bukan bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Al-Quran bikinan Muhammad enggak akan mampu memperkirakan apa jenis nikmat yang masih diinginkan oleh orang yang akan hidup ribuan tahun kemudian. Maka Al-Quran mukjizat. Kan orang Arab tuh demen mabuk kan? Mereka minum mabuk kayak minum air putih. Nanti kalau yang istimewa ada campurannya. Nah, Allah sampaikan itu dalam Al-Quran. Dan sekarang hari ini, sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, khamr itu masih menjadi minuman yang sangat diidolakan. Maka kalau mengidolakan hidup enak, nyaman, dapat minuman lezat, jadilah orang yang abrar.
abror. Dan yang disampaikan langsung yang jenis paling nikmat. Saking nikmatnya sampai bisa menghilangkan akal. Kan khamr itu kata bahasa al-khamru kha mim ra itu artinya dhihabul aqli, hilangnya akal. Ini sehingga enaknya minumnya hilang akalnya. Gitu. Enggak ada orang minum apa Pak sampai mabuk, minum wedang jahe itu enggak ada gitu. Wedang jahe rasanya biasa aja. Ya. Khamr itu yang luar biasa. Maka itu yang dijanjikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Ya. Jadilah orang abrar. Khitamuhu misk. Udah diminum, kalau khamr habis diminum baunya nggak enak. Ini setelah diminum udahlah rasanya luar biasa, campurannya dari air wadi di surga. Khitamuhu misk. Diteguhkan terakhir itu masih nikmat dan keluar aroma yang misk, bau kesturi terjemahan bahasa Indonesianya. Beli misk yang di Hilton di bawah depan masjid kan ada, di situ kan ada kantor-kantor jual minyak wangi tuh, beli misk yang asli yang enak, itu enak sekali baunya. Bayangkan orang habis mabuk baunya harum, hanya terjadi di surga. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khitamul wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah dalam hal yang seperti inilah orang-orang berlomba-lomba. Tanafus artinya musabaqah, berlomba-lomba. Jangan sampai berlomba-lomba dalam hal-hal yang sepele-sepele gitu. Ya, maka berjuanglah. Nah, apa kaitannya dengan awal ayat mutaffifin? Kaitannya orang yang bisa serius untuk menunaikan kewajiban, tidak selalu repot dengan soal hak yang harus dia diterima, itu adalah orang yang hanya menginginkan akhirat. Karena ia tahu apa yang dijanjikan oleh Allah di surga itu sangatlah luar biasa, maka dia ketika terima hak di dunia itu biasa aja. Mau dapat nggak jadi soal. Yang penting saya sudah lakukan kewajiban saya karena saya ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan di akhirat di dalam surga. Begitu rahimahullah. Ya kan? Jadi nggak jadi soal kan? Seorang ayah misalnya, dia berjuang untuk menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Nggak taunya istrinya, anak-anaknya tidak menunaikan kewajibannya terhadap dirinya, nggak jadi masalah. Yang penting Allah ridha dengan apa yang saya lakukan. Seorang anak terus berbakti kepada kedua orang tuanya, nggak jadi soal. Yang penting Allah ridha dengan saya. Enak banget hidup begitu rahimakumullah. Coba di mana-mana kita pengen orang yang serius menunaikan kewajiban. Tapi kalau serius menunaikan kewajiban karena terpaksa, itu juga nggak menyenangkan, iya kan? Takut dia untuk nuntut hak, itu nggak enak. Tapi bukan takut, karena dia nggak pengen, ngapain sih? Yang penting saya tunaikan kewajiban saya, karena Allah menjanjikan jauh yang lebih nikmat di akhirat nanti. Maka apa yang akan terjadi, rahimakumullah? Yang akan terjadi adalah luapan semangat untuk melaksanakan semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga, pasti itu keluarga itu baik. Kenapa? Oke lah, misalnya ada anggota keluarganya yang nggak benar, tapi yang lainnya berusaha menunaikan kewajiban. Maka jadilah keluarga itu keluarga yang baik. Di masyarakat kita ada orang yang melalaikan kewajiban, sibuk, tapi ada orang-orang yang tetap fokus pada kewajibannya, maka pasti akan baik. Akan selalu seperti itu insya Allah. Kan sering kan, Bapak Ibu sering dengar begitu kan dalam kehidupan kita. Ya Allah, itu keluarga itu kalau nggak ada si bapak itu gimana ya? Ternyata masih ada ayah yang bersedia menunaikan kewajiban. Atau keluarga itu kalau si ibunya enggak solehah, kayaknya udah hancur, ternyata ada ibu yang masih bersedia fokus pada kewajiban. Masya Allah. Maka rahimakumullah, jadilah kita bagian dari orang-orang yang selalu fokus pada kewajiban dengan keyakinan, harapan bahwa apa yang kita tunaikan ini, jika Allah ridha, jika Allah menerimanya, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang luar biasa. Tamam. Terakhir, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya kan, itu orang, ini cerita siapa coba? Paman Nabi, Abu Jahal sama As bin Wa'il, dua orang ini. Ini suka sekali menjelek-jelekkan orang Islam. Yataghamazun, dihina, dipicingkan mata. Pokoknya orang Islam dijadikan bahan tertawaan.
Innalladzina ajramu minalladzina amanu yadhakun. Orang-orang mujrim itu kriminal kata Allah. Orang kafir begitu disebut dengan kriminal. Ijram itu artinya kriminalitas. Mujrim pelaku kriminal. Jadi pelaku kriminal itu kalau ketemu orang beriman, mereka menertawakan orang beriman. Jadi kasihan banget memang masa itu tuh di fase Mekah itu. Jadi kalau pulang ke rumah yang jadi bahan candaan itu orang Islam. Nah, Bapak Ibu pernah nonton stand up komedi? Kalau ada pelawak yang menjadikan Islam lelucon, maka dia berarti kelompoknya Abu Jahal. Abu Jahal. Terserah mau apapun agamanya, karena Allah di dalam ayat itu nggak nyebutin lagi orang kafir. Innalladzina ajramu, mujrim, pelaku kriminal. Maka kita sedih sekali kalau oleh aparat tidak dianggap itu kriminalitas. Oleh Allah itu kriminal, menertawakan atau menjadikan agama sebagai bahan lelucon. Nah, ya. Jadi rahimakumullah itu terulang saja sejarah pengulangan aja kan. Abu Jahal kan fisiknya mati, tapi gayanya masih ada, diwariskan oleh orang-orang yang senang dengan Abu Jahal. Yang anehnya apa? Orang itu kalau kita kasih nama Abu Jahal dia marah, dia laporin kita ke polisi, pencemaran nama baik namanya. Tapi dia senang kelakuannya kayak Abu Jahal, kan aneh. Ya, jadi rahimakumullah, itulah lucunya dunia ini. Innalladzina ajramu minalladzina amanu yadhakun, menertawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ya, pulang ke keluarganya dijadikan bahan tertawaan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Mereka ini orang-orang sesat. Jadi nggak perlu panik Bapak Ibu kalau tiba-tiba kita dituduh sesat oleh orang yang nggak pernah ke masjid. Ya nggak pernah ke masjid, baca Quran nggak bisa, dia nuduh kita sesat. Ini kejadian zaman dulu juga begitu, Abu Jahal juga begitu. Lah Abu Jahal kan nggak ngerti Islam, nggak mau deket sama Nabi yang itu ponakannya sendiri, nggak mau belajar agama, tapi berani-beraninya menuduh orang Islam itu sesat. Bukannya kita kalau nuduh sesuatu sesat harus kita pelajari dulu, kita dalami dulu, kita ketahui dulu dengan baik. Sekarang kan banyak begitu kan? Iya. Nuduh orang sesat, dia sendiri sesat. Rahimakumullah. Jadi sesat makan sesat namanya. Maka rahimakumullah ini pengulangan sejarah. Nah, dihibur oleh Allah SWT. Orang Islam ini enggak masalah. Kita tidak akan masuk neraka gara-gara hinaan manusia. Lah, yang punya surga dan neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung surat ini kan, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Itu kan penutupnya. Apakah orang-orang kafir itu, orang-orang mujrim itu, para penjahat itu akan mendapatkan pahala atas apa yang mereka lakukan? Enggak. Kata-kata thuwib, thaib itu artinya pahala. Artinya apa? Ini agak unik punya ayat ini. Harusnya apakah mereka mendapatkan hasil? Harusnya pakai kata hasil atau kata-kata yang lain. Kenapa pakai pahala? Allah ingin ingatkan bahwa ketika seseorang berbuat sesuatu, harusnya fokusnya adalah pahala, bukan yang lain-lainnya. Apa itu pahala? Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, inilah alasan kenapa mukmin itu Bapak Ibu selalu nurun, cahaya. Mukmin itu silahkan ia berada di lingkungan yang rusak serusak-rusaknya, maka ia akan jadi pembeda di sana. Mukmin itu berada pada lingkungan yang sangat baik, maka ia pasti akan ikut berkontribusi. Karena mukmin yang mempengaruhinya adalah akhiratnya, bukan dunianya, akhiratnya. Kesadaran akan akhirat yang mempengaruhi cara hidupnya di dunia. Semoga rahimakumullah kita semua yang hadir di sini senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu bisa menghindarkan sifat curang di dalam hidup kita, selalu fokus pada kewajiban, dan kita selalu berusaha untuk menunaikan hak-hak orang lain dengan sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?